Dalam perumpamaan ini digambarkan akan muncul orang-orang yang bukan undangan, mereka masuk dalam undangan. Orang-orang yang bukan dalam daftar undangan, mereka menjadi tamu dadakan. Orang-orang seperti ini yang tadinya tidak ada dalam daftar undangan, mereka dimasukkan oleh raja yang membuat pesta ini untuk masuk dalam daftar undangan, dan mereka masuk menikmati pesta. Saudara, di hari-hari terakhir ini ada satu pesta yang begitu luar biasa yang sedang disiapkan oleh Tuhan. Gereja Tuhan harus masuk dalam pesta. Gereja Tuhan harusnya bukan orang-orang yang berdalih, bukan orang-orang yang beralasan, tapi orang-orang yang terlibat di dalam pestanya Tuhan. Karena itu di hari-hari terakhir ini akan muncul orang-orang yang ada di jalan-jalan. Mereka masuk dalam pesta itu. Yang mereka adalah orang jahat, orang malam, orang yang gak punya pengharapan, orang yang gak punya masa depan, orang yang kehilangan segala sesuatu dalam hidupnya. Pada hari-hari ini mereka akan dibawa masuk ke dalam satu pesta Tuhan. Karena itu saudara, pada hari-hari ini janganlah di antara kita menjadi orang-orang yang berdalih, janganlah kita menjadi orang-orang yang beralasan. Kenapa? Karena orang-orang yang berdalih dan orang-orang beralasan tidak dapat masuk dalam pestanya Tuhan. Pestanya Tuhan sedang disiapkan. Pestanya Tuhan sedang disiapkan, dan orang-orang yang ada masuk dalam undangan, mereka tidak masuk dalam undangan. Tetapi orang-orang yang tidak masuk dalam undangan, mereka menjadi orang-orang undangan walaupun mereka adalah tamu-tamu dadakan. Perumpamaan yang kedua. Perumpamaan kedua adalah tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Diambil dari Matius 25 ayat pertama sampai ayat 13. Dalam perumpamaan yang kedua ini digambarkanlah orang-orang yang sibuk dengan dirinya sendiri. Orang-orang yang sibuk dengan dirinya sendiri sehingga dia lupa menyiapkan minyak sebagai cadangan. Mungkin mereka sibuk dengan dandanannya, mereka sibuk dengan sanggulnya, ada yang sibuk dengan gaunnya, ada yang sibuk dengan make upnya. Semuanya sibuk tentang dirinya sendiri, tetapi hal yang utama mereka lupakan. Dalam pesta Tuhan pada hari-hari ini ditandai dengan ladang yang sudah menguning, ditandai dengan banyaknya kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Orang-orang yang hari-hari ini begitu haus akan Tuhan, mereka mencari kebenaran, dan mereka harus ketemu dengan orang yang tidak sibuk dengan dirinya sendiri. Mereka harus ketemu dengan orang-orang yang mempunyai hati yang penuh dengan belas kasihan. Orang yang sibuk dengan make up-nya, sibuk dengan sanggulnya, sibuk dengan kemejanya atau gaunnya, sibuk dengan apa yang ada pada mereka. Mereka nggak mampu melihat jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan. Mereka nggak mampu melihat jiwa-jiwa yang mencari Tuhan. Mereka tidak mampu melihat orang-orang yang lapar akan keselamatan, mencari Tuhan, kelaparan akan kebenaran, dan mereka mencari jalan yang benar. Kenapa? Karena orang-orang ini sibuk dengan mereka sendiri, sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan apa yang mereka lakukan, sibuk dengan apa yang mereka siapkan. Tetapi dalam cerita gadis bodoh ini, mereka kehilangan yang utama. Akibatnya mereka tidak dapat masuk pesta. Saudara, ini adalah perumpamaan yang kedua. Orang-orang akan kehilangan yang utama. Mereka akan kehilangan yang seharusnya mereka masuk dalam pesta. Mereka tidak dapat masuk dalam pesta. Yang seharusnya mereka menjadi gadis-gadis yang menyambut mempelai, mereka tidak dapat masuk dalam kategori gadis yang menyambut mempelai. Mereka ada di luar. Mereka
mengetuk-ngetuk pintu dan berkata, "Tolong bukakan pintu. Tolong bukakan pintu." Dan mereka tidak dapat masuk dengan satu alasan, tidak menyiapkan pesta dengan benar.